Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Segenap puja syukur senantiasa dan semata-mata kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia, Maha Agung, yang telah menciptakan dua belahan bumi dan langit serta mengatur dan menata isi daripada keduanya. Selanjutnya salawat beriring salam kita mohonkan kepadanya, kiranya senantiasa disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh yang istiqamah terhadap sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah Isya, Tarawih serta witir yang dimuliakan Allah, lagi-lagi terus saja kita bersyukur kepada Allah. Kita yang hadir dalam Masjid At-Taqwa pada malam ini masih diberikan Allah kesempatan hidup, masih diberikan kesehatan, kekuatan iman, lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya, Tarawih dan witir insya Allah. Kalau kita bandingkan dengan saudara kita yang telah meninggal dunia setelah Ramadan kemarin, juga yang masih hidup tapi sudah berbaring di rumah sakit, bahkan ada yang bolak-balik rumah sakit, kita yang masih diberikan kesehatan ini sebuah kesempatan luar biasa. Karenanya kepada kita semua, kita berusaha jamaah yang dimuliakan Allah, kita berdoa, berupaya puasa Ramadan dan qiyamul Ramadan pada bulan ini, pada tahun ini kita upayakan selesai. Kita upayakan selesai kita laksanakan baik puasa 29 atau 30 termasuk sholat malamnya. Pertimbangannya kita tahun depan belum tentu. Saya yakin dan aku yakin kita semua yang hadir ini tidak 100% tahun depan masih ada. Tidak 100% yakin. Barang sebahagian kecil, juga tidak tertutup kemungkinan yang ngomong pada saat ini isi gudang habis, kosong gudang jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kosong gudang itu tidak ada cerita. Kita harus pindah dari alam multi musyahadah ini, pindah ke alam malakut, alam roh. Karenanya sekali lagi saya harapkan ini malam ini mulai kelihatan kecil Masjid At-Taqwa Muhammadiyah ini. Kita upayakan terus mengecilkan masjid ini sampai 30 Ramadan, sehingga menjadi BR pimpinan daerah Muhammadiyah untuk membesarkan masjid. Kita upayakan falsafah ekor kuda. Bagaimana falsafah ekor kuda? Pangkalnya kecil, semakin ke ujung semakin besar. Kita upayakan dalam seluruh dimensi ibadah kita. Jangan terjadi ekor tikus, pangkalnya besar, semakin hari semakin mengecil, semakin mengecil. Lebih parah lagi falsafah ekor biawak, pangkalnya sebesar paha manusia, tapi ujungnya luar biasa tajamnya. Jangan seperti itu. Kita upayakan selagi diberikan Allah kesehatan ini, tahun depan tanda tanya
365 hari ke depan tanda tanya kita masih ada. Dalam Ramadan ini saja pasti sudah ada yang habis isi gudangnya. Habis isi gudangnya. Karenanya mari kita padatkan masjid At-Taqwa ini ataupun masjid-masjid lain. Satu, itu tausiah pertama. Tausiah kedua, sebentar lagi kita akan salat Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, salat malam. Secara umum, coba kita perhatikan baik-baik, ini seperti di sekolah, ya. Secara umum, salat tarawih, salat tahajud, istilah lain, seluruhnya asal pelaksanaannya setelah salat isya menjelang subuh, itu namanya Qiyamul Lail. Nama secara umum, habis isya ini sudah selesai kita salat isya sampai menjelang azan subuh nantinya, salat di antara itu secara umum namanya Qiyamul Lail alias salat malam. Itu yang pokok. Dinamakan nanti dengan tarawih, dinamakan dengan witir, dinamakan dengan tahajud. Pada hakikatnya satu Qiyamul Lail, salat malam. Ini supaya kita bawa pulang. Sudah. Kemudian terkait dengan bagian yang ketiga, Rasul dalam beberapa hadisnya, Qiyamul Lail itu diawali dengan sunat 2 rakaat. Bapak dan Ibu, Rasul itu hampir tidak pernah absen, ya. Kata Rasul, "Idza qama ahadukum minal laili falyah." Baku hadisnya, ya. Yang isinya, barang siapa yang melaksanakan salat malam, hendaklah dia laksanakan di awalnya 2 rakaat ringan, rakaatain khafifatain, 2 rakaat ringan. Sebentar lagi kita salat tarawih. Salat tarawih yang kita laksanakan ini salat malam, Qiyamul Lail. Sebelum kita masuk salat tarawih 8 rakaat 4 plus 3, jadi 11, kita awali dengan iftitah Qiyamul Lail, iftitah tahajud, iftitah tarawih, iftitah Qiyamul Lail. Jadi habis saya turun nanti, kita tidak langsung Qiyamul Lailnya, kita antar dengan 2 rakaat. Kita antar dengan 2 rakaat, dan ini diharapkan jangan ada yang bermalas-malas. Kesempatan, lagi-lagi kesempatan. Lagi-lagi kesempatan. Jadi kita buka Qiyamul Lail itu rakaatain khafifatain, 2 rakaat ringan. Nah, penjelasan 2 rakaat ringan di sini Bapak Ibu, yang dimaksudkan adalah bukan 2 rakaat di bawah lari, bukan. Tapi ayatnya seputar ayat-ayat pendek. Ayat-ayat pendek itu maksud Rasul rakaatain khafifatain, umpamanya An-Nas, wal asri, qul huwallahu ahad, inna a'tayna, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 20 surah yang pendek-pendek, tidak harus inna a'tayna. Nah, hubungannya dengan tarawih ini kepada Pak Imam, karena Rasul sudah menggarisbawahi diawali dengan 2 rakaat ringan, artinya 2 rakaat yang pendek ayatnya. Ketika kita masuk tarawih, kita upayakan jangan juga terus ara'aital ladzi alhaqumut takatsur. Kalau itu sama saja dengan
iftitah 2 rakaat itu. Nah, diupayakan 1 lembar itu bisa 1 rakaat, 2 rakaat sekali, ya 2 rakaat, atau paling kurang 1 lembar sebelah itu 1 halaman, ya sekali salam kita upayakan. Jangan terlampau pendek. Kebiasaan kita dari selama ini, pertama, iftitah 2 rakaat ini jarang dilakukan kecuali di Muhammadiyah. Nah, tahun kemarin kalau tidak salah ada kita lakukan, dan sebelumnya juga. Tapi di masjid-masjid lain hampir tidak ada dalam sejarah. Padahal itu Rasul tidak ditinggalkan. Ya, asal dia lakukan salat malam, iftitah 2 rakaat ringan, sudah. Bahagian yang ketiga, salat tarawih kita ini, salat tahajud kita ini, qiyamul lail kita ini 4 rakaat sekali salam plus 3 witir sekali salam. Witir tidak kita bagi 2, tidak. Karena yang lebih jelas petunjuk dari Rasul, arti witir itu adalah ganjil. Kalau kita bagi 2 salam berarti 2 pertama genap, 1 terakhir ganjil. Khawatir kita. Untuk tidak khawatir, 3 rakaat sekali salam. Bahkan Rasul 1 rakaat witir salam pernah, yang 3 rakaat sekali salam sering, yang 5 rakaat witirnya sekali salam juga sering. Bahkan yang 1 ini jarang. Kenapa? Idza khasya ahadakumus subha, apabila kamu khawatir sempitnya waktu subuh, silakan ambil penutup 1. Nah, mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, jika ada waktu sebaiknya jangan tutup dengan 1, tutuplah dengan 3, tutuplah dengan 5. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada waktu, kenapa harus 1? Nah, sudah. Jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah, 4 ini sudah kita amalkan di Muhammadiyah. Tadi dengan Pak Aliasa Abu Bakar, ya pakar fikih Indonesia, bukan Aceh, ya pakar fikih Indonesia. Kami Zoom tadi pagi. Walaupun kita sudah punya ilmu, kita adu lagi ilmu itu supaya tambah kuat. Nah, ternyata 4 rakaat ini diamalkan oleh Muhammadiyah seluruh dunia. Di mana saja Muhammadiyah mengamalkan 4 sekali salam. Nah, di belahan dunia Islam ini lebih banyak 2-2. Banyak 2-2. Hadisnya sahih. Yang 2 ini hadisnya cukup sahih. Yang 4 ini juga tidak kurang sahihnya. Yang 4 ini jelasnya yang meriwayatkan dari Rasul siapa? Istri kandungnya Aisyah. Nah, Aisyah yang meriwayatkan 4 ini. Yang 2 ini juga para sahabat-sahabatnya. Dua-duanya sahih. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Muhammad yang mempertahankan yang 4 ini? Tidak 2 saja. Nah, kedua-duanya sunnah. Yang 4 sunnah, yang 2 sunnah. Kalau tidak ada lagi yang mengamalkan 4, apa ceritanya? Nah, apa kira-kira jamaah yang dimuliakan Allah? Hilang 1 sunnah dari peredaran. Hilang 1 sunnah Rasul dari peredaran. Ini supaya kita bawa pulang. Memang untuk hari ini yang mengamalkan ini Muhammadiyah di mana saja, terutama di Indonesia. Mempertahankan 4 tujuannya agar tidak hilang 1 sunnah tersebut. Yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah itu tidak hilang. Kalau Muhammadiyah tidak mengamalkan 4, hilang 1, tinggal 2 saja. Salatul lail masna. Hilang 1 sunnah Rasul.
Ini supaya kita bawa pulang. Jadi kita mempertahankan sunnah Rasul itu yang 4 masih ada, yang 2 lebih banyak. Makanya kita pertahankan. Jadi kalau ada yang mengatakan yang 4 itu tidak sah, biar belajar lagi. Belajar lagi. Kalau ada yang mengatakan yang 4 itu tidak sah, mohon belajar lagi. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kalau bahasa mungkin yang tidak enak kita dengar, ya satu kamar dengan Rasul, istri Rasul, satu kelambu dengan Rasul. Saya lebih dari situ nggak berani lagi, ya memperhalus. Saya pikir sudah kita pahami. Istri beliau yang meriwayatkan 4 khusus amalan Rasul di dalam Ramadan. Di luar Ramadan dia ambil dari umum, salatul lail masna, salat malam 2. Jadi yang 2 ini jamaah yang dimuliakan Allah, mau amalkan 2 silakan, mau amalkan 4 bagus. Yang tidak bagus apa? Yang tidak mau 4, tidak mau 2. Ya maunya dia tidur saja. Itu yang kurang bagus. Itu yang kurang bagus. Jadi tidak ada celaan antara 4 dan 2 sama-sama hadis sahih. Nah, sudah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, tambahan berikutnya, apakah 11 ini 4 plus 3 11 ini itu harga mati? Tidak, bukan harga mati. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, Rasul saja cuma 11. Nah, sikap Rasul mengambil 11 itu agar bisa diamalkan oleh seluruh tingkat umatnya, yang muda, anak-anak, setengah baya, orang tua, umur 60, 70, 80 bisa dilaksanakan 11 rakaat cuma. Tapi bagaimana dengan 23? Bagaimana dengan di Madinah 36? Bagaimana di sudut kota Madinah 47? Kalau sempat itu diambil Rasul, jangan-jangan masjid kosong. Dia ambil 11 saja. Tapi pribadi Rasul mengambil 11 perlu kita ketahui. Dia mulai katakan dari jam 1 atau jam 12 hingga menjelang subuh. Menjelang subuh berapa jam diselesaikannya? 11 rakaat. Ini kadang-kadang 23 rakaat diambil 1 jam. Bahkan kurang lagi dari 60 menit. 23. Kira-kira mana yang bagus? Ya, dari jam 1 sampai dengan menjelang subuh cuma 11 rakaat. Ya, dengan 23 cuma 60 menit. Mana yang bagus kira-kira? Yang 23 itu kira-kira. Saya pikir jawabannya ada di sini semuanya kita. Jadi bukan persoalan banyak rakaat itu yang afdalnya. Apa? Panjang ayatnya itu, lama berdirinya. Lama berdiri itu dari mana lahirnya? Panjang ayatnya. Nah, coba ibu-ibu dengarkan. Rasul itu sekali-sekali salat malam di rumah beliau, salat sendiri, tidak berjamaah. Itu dalam kitab fikih itu dijelaskan. Pernah Rasul itu 1 rakaat 600 lebih ayatnya. 1 rakaat. Surat apa saja? Surat Al-Baqarah. Habis berapa ayat? 286. Ditambah lagi surat Ali Imran. Berapa banyaknya? 200. Sudah berapa? Kurang 14 dari 500. Ditambah lagi 1 surat An-Nisa. Berapa? 176. Lebih 660 ayat untuk 1 rakaat. Pernah. Kalau kita katakan sering mungkin ya kurang tepat, tapi ya diamalkan Rasul begitu. Jadi 11 rakaat dari katakan pukul 1 sampai menjelang subuh, 11 rakaat.
Sudah. Nah, terkait dengan rakaat ini sepakat ulama fikih, termasuk Abdul Bar, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, seluruh imam, jumhur ulama, masuk semua, salat malam, qiyamul lail, salat tahajud tidak ada batas. Tidak ada batas. 11 itu saya sampaikan bukan harga mati, bukan harga mati. Lalu kalau begitu Pak Ustaz, berapa? Tidak ada jumlah. Tidak ada jumlah tertentu. Di Madinah, ya, masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu 36 rakaat. Di sebuah sudut kota di Madinah itu 47 rakaat. Bahkan ada yang mungkin beratus-ratus rakaat. Jadi tidak ada batas. Qiyamul lail, salat tahajud itu tidak ada batas. Berapa sanggup? Lalu kalau begitu Pak Ustaz, selesaikan di sini, yang sebelah sini bisa kami sambung di rumah. Saya buat 2 jam 20. Silakan. Tambah. Jangan dicukupkan dengan sebelah sini. Tambah. Boleh dipenggal-penggal, boleh. Boleh 4 rakaat atau 2 rakaat, silakan. Oh, mungkin capek sekali 4 rakaat umpamanya, silakan 2 di rumah. Pulang dari sini, habis diisi gudangnya penuh-penuh, ya, salat 2 rakaat, kemudian tidur. Jam 12 bangun lagi, ambil lagi 2 rakaat, tidur lagi. Jam 2 bangun lagi, ambil lagi 2 rakaat, tidur lagi. Menjelang subuh ambil lagi 2 rakaat. Silakan. Silakan. Berapa jumlahnya? Tidak perlu dihitung jumlahnya, bikin capek saja. Yang penting diingat, sekali salam boleh 4, boleh 2. Silakan pilih. Lagi-lagi saya sampaikan, boleh 4, boleh 2. Silakan. Yang tidak bagus, yang tidak salah. Kemudian terkait dengan witir, witir tidak boleh 2 kali dalam 1 malam. Ini penjelasan witir. Witir itu kata Rasul, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, kalau Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah sudah ambil witir di sini 3 rakaat, di rumah tinggal tambahan qiyamul lailnya, tinggal tambahan tarawihnya, tinggal tambahan tahajudnya. Oh, saya mau lebih afdal. Memang yang terafdal di mana? Salat witir jadikan penutup salat malam. Itu yang paling afdal. Nah, kalau ada yang menggigit dengan gigi gerahannya hadis itu, silakan habis 8 rakaat, pulang ke rumah, terus sambung tahajudnya atau tarawihnya, ya, atau qiyamul lailnya, baru nanti menjelang subuh tutup dengan witirnya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai witir penutup ya salat malam itu yang paling afdal. Saya pikir ini, apalagi kita bahas yang menyangkut, sudah cukup. Sudah cukup. Jadi kita upayakan jamaah yang dimuliakan Allah. Ini sebentar lagi selesai ini, saya turun, kita laksanakan dulu iftitah tahajudnya 2 rakaat masing-masing. Saya harapkan tidak ada yang merasa keberatan, karena Rasul setiap salat malam dibuka dengan 2 rakaat ringan, rakaatain khafifatain. Saya pikir demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Nanti yang kurang-kurangnya untuk melengkapi mubalik kita, ini setiap malam ada, tapi itu ketentuannya habis sunat isya baru ceramah, terus masuk 2 rakaat iftitah, baru kita masuk kepada Ramadannya. Saya pikir demikian. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.